Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Abdecen. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar UTBK 2022. Yang lebih khususnya itu adalah materinya TPS, kuantitatif. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, ini adalah materinya perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jadi soal yang pertama, untuk membuat satu cangkir kopi digunakan 1 sendok teh kopi dan Y sendok teh gula. Jika kita menggunakan 5 sendok teh gula, maka banyak kopi yang digunakan adalah. Untuk pembahasan soal yang ini adalah perbandingan senilai. Jadi kalau kita pengen membuat satu cangkir kopi, gula dengan kopinya itu sebanding atau senilai. Kalau kopinya tambah banyak, maka gulanya harus tambah banyak juga. Sehingga kita buat perbandingan antara kopi dengan gula. Yang pertama, ketika 1 sendok kopi, maka dibutuhkan Y gula. Kemudian berapakah jika digunakan 5 sendok gula? Jadi yang digunakan 5 sendok teh gula. Berapa sendok teh kopinya? Jadi pertanyaannya seperti itu. Kita bisa ilustrasikan, jadi kita tuliskan kopi dengan gula. Kemudian yang pertama, kalau 1 sendok kopi, gulanya itu adalah Y. Kemudian keadaan yang kedua, apabila gulanya itu 5, kopinya ini berapa? Pertanyaannya begitu. Kita misalkan yang ditanyakan ini kita buat adalah nilai X. Nah, untuk perbandingan senilai itu sendiri, cara cepatnya, jadi kita punya trik kalau di khusus perbandingan senilai, kita kalikan silang. Jadi kita kalikan 1 dengan 5, dapatnya adalah 5, kemudian X kalikan dengan Y. Jadi itu adalah triknya. Sehingga akan ketemu 5 sama dengan X kalikan dengan Y. Karena yang ditanya kita misalkan X tadi, maka kita buat 5 per Y sama dengan X. Sehingga akan ketemu perbandingannya 5 per Y, yaitu jawabannya yang betul adalah yang B. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Sebanyak 250 ekor domba mampu menghabiskan makanan yang ada dalam waktu X hari. Apabila 100 ekor domba dijual, maka berapa hari persediaan makanan akan habis? Untuk soal yang nomor 2, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jika semakin banyak dombanya, maka waktu yang diperlukan untuk menghabiskan makanan itu semakin cepat. Karena yang makan makin banyak. Kalau misalkan dijual, maka dombanya makin sedikit. Sehingga waktu makanan itu habis akan semakin lama. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita bisa buat perbandingannya antara domba dan waktu makannya. Nah, untuk yang pertama itu adalah dombanya 250, kemudian makanan itu habis dalam waktu X hari. Setelah itu domba ini dijual 100. Kalau dombanya dijual 100, maka sisa dombanya ya kita kurangi, yaitu 250 kurangi 100, yaitu sisanya 150. Yang ditanyakan waktu makannya ini habis berapa hari? Nah, itu yang kita tanyakan ketika domba ini tersisa 150. Misal kita buat yang ditanyakan ini adalah Z. Nah, tadi kalau dia senilai, kita kalikan silang. Tetapi kalau berbalik nilai, kita kalikan lurus langsung. Nah, itu. Sehingga 250 kalikan dengan X sama saja dengan 150 kalikan dengan Z. Yang ditanyakan itu Z-nya.
Nah, kita dapat 250X sama dengan 150Z. Yang ditanya Z-nya, maka kita bagi 250X dibagi 150X. 250 dibagi 150X ya, sama dengan Z itu sendiri. Sehingga kalau kita sederhanakan bagi 50 semua, dapatnya itu adalah 5/3X. Nah, itu untuk hasilnya. Sehingga kita ketemu jawabannya untuk yang nomor 2 itu adalah yang D. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas soal tentang bangun, yaitu menentukan perbandingan luas dari suatu bangun. Perbandingan luas daerah berwarna gelap atau yang hitam B, E, dan D dengan luas persegi panjang A, B, C, D sama dengan. Untuk menentukan perbandingan luas yang di sini, kita tentukan dulu luas yang hitam atau luas yang diarsir. Ini adalah bentuknya segitiga. Untuk menentukan luas segitiga, yaitu persamaannya adalah setengah alas kalikan dengan tinggi, yaitu luas dari B, E, dan D. Untuk alasnya sendiri itu adalah sebesar X, kemudian tingginya yaitu adalah 4X. Sehingga kalau kita kalikan ketemunya adalah 2X kuadrat. Kalau sudah luas segitiganya, kita tentukan luas persegi panjangnya. Luas persegi panjang tinggal kita kalikan aja panjang dengan lebarnya. Untuk panjangnya yaitu sebesar 4X, kemudian lebarnya adalah 2X. Kita kalikan dapatnya adalah 8X. Nah, setelah itu tinggal kita bandingkan saja antara luas yang hitam, yaitu kita ketemunya tadi 2X kuadrat, kemudian persegi panjangnya 8X kuadrat. Maka kalau kita bandingkan adalah 2X kuadrat banding dengan 8X kuadrat. Sehingga kalau kita sederhanakan maka akan ketemu hasilnya adalah 1/4. Sehingga jawabannya untuk soal ini adalah yang B. Untuk soal yang berikutnya yaitu masih dalam bentuk bangun. Berikut ini bangun yang termasuk bangun ruang. Bangun ruang itu yang terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama kita cek adalah limas, prisma, bola, dan silinder. Limas ini termasuk 3 dimensi, berarti dia termasuk bangun. Yang prisma juga sama, berarti ini termasuk bangun ruang. Yang bola juga termasuk bangun ruang. Kemudian silinder juga termasuk bangun ruang. Sehingga untuk jawabannya ini adalah betul semua. Dalam UTBK itu ada aturan untuk memilih jawaban. Jika jawaban A itu ketika 1, 2, dan 3 benar, kalau B 1 dan 3, kalau C itu adalah 2 dan 4, kalau D itu adalah 4 saja, kalau betul semua itu adalah yang E. Sehingga jawaban untuk soal yang nomor 1 ini itu adalah yang E. Selanjutnya yaitu dengan tipe soal yang sama. Nomor 2. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bangun ruang? Ada kerucut, ada balok, ada tabung, sama lingkaran. Kerucut itu termasuk bangun ruang karena dia merupakan 3 dimensi, jadi ada ruangan di dalamnya. Kemudian balok juga termasuk bangun ruang. Yang tabung juga termasuk bangun ruang. Tetapi untuk yang lingkaran di sini adalah bangun datar. Dia bukan termasuk bangun ruang. Maka jawaban yang betul itu adalah 1, 2, dan 3. Sehingga jawabannya untuk nomor 2 ini adalah yang A. Kita lanjut untuk tipe soal yang berikutnya, yaitu hubungan antara P dengan Q. Soal yang pertama, pada segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 3, BC-nya sama dengan 4, dan AC sama dengan 6. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?
Yang P tinggi segitiga terhadap alas AB, kemudian yang Q itu adalah tinggi segitiga terhadap alas AC. Yang pertama kita gambarkan dulu untuk yang P dengan segitiga ABC dengan panjang AB itu sebesar 3 meter, kemudian untuk BC-nya itu sebesar 4 dan AC-nya sebesar 6. Untuk luas segitiga yang di sini, maka kita alas kalikan tinggi sehingga tingginya yang sini yaitu adalah HAB. Luas segitiga sendiri yaitu adalah setengah alas kalikan dengan tinggi. Untuk alasnya yaitu adalah AB, kemudian tingginya ini adalah HAB. Kemudian kita lanjutkan untuk segitiga apabila yang sebagai alasnya itu adalah AC. Kalau saya gambarkan, jadi segitiganya ini bisa kita balik sehingga yang jadi alas itu adalah AC, kemudian luasnya ini tetap karena ini masih dalam satu segitiga yang tadi, cuman dia dipindah posisi saja. Jadi yang sebagai alas itu adalah AC. Nah, sesuai dengan persamaan juga, yaitu adalah luas segitiga setengah alas kali dengan tinggi. Yang di sini sebagai alas adalah AC, berarti tingginya itu sebagai HAC. Luasnya sama, jadi luas yang pertama dengan yang kedua sama, sehingga dapat kita jadikan satu setengah AB HAB, kemudian setengah AC HAC. Nah, untuk setengahnya ini kan kita bisa hilangkan, coret-coret, sehingga kita masukkan nilainya AB 3 HAB, kemudian AC-nya adalah 6 HAC. Nah, setelah itu kita bisa pindah posisi HAB dibagi dengan HAC sama saja dengan 6 bagi dengan 3. Lebih sederhana lagi yaitu dapatnya adalah 21. Sehingga HAB ini sebesar 2, HAC-nya sebesar 1. Maka dapat disimpulkan HAB lebih besar ketimbang HAC. Dengan HAB itu adalah P, kemudian HAC-nya itu adalah Q. Maka P-nya lebih besar ketimbang Q, sehingga jawabannya itu yang betul adalah yang A. Untuk soal berikutnya, itu adalah soal yang nomor 2. 150 adalah X% dari 20 dan 60 adalah Y% dari 8. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Kita tentukan dulu untuk yang nilai X-nya, jadi X ini sebagai P-nya, yaitu 150 itu sama dengan X% dari 20. X% ini kita bisa buat X per 100 kalikan dengan 20. Kita pindah tempat atau nolnya atas bawah kita hilangkan. Sehingga 150 kali 10 dibagi dengan 2. Maka akan ketemu nilai X-nya itu adalah 750. Kemudian kita tentukan untuk yang nilai Y juga dengan cara yang sama, bahwa 60 itu adalah Y% dari 8. Kalau kita kalikan maka akan ketemu 6000 dibagi dengan 8 sehingga ketemu nilai Y-nya, yaitu dapatnya juga 750 untuk nilai Y-nya. X ini sebagai P, kemudian Y ini sebagai Q, sehingga nilai P dan Q itu nilainya sama. Kalau sama berarti tinggal kita cek di pilihannya, yang sama itu adalah yang C, sehingga jawabannya yang betul nomor 2 itu adalah yang C. Untuk tipe soal yang berikutnya, yaitu tipe pernyataan. Kita disuruh membuktikan pernyataan 1 dengan pernyataan 2 itu dari soalnya. Apakah pernyataan 1 itu cukup atau pernyataan 2 itu cukup atau dua-duanya ini cukup. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nomor 1, diketahui X, Y, Z membentuk barisan aritmetik. Bila X tambah Y tambah dengan Z sama dengan 45,
berapakah nilai Z itu? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Yang 1, X-nya sama dengan 14, kemudian yang 2, Y tambah dengan Z sama dengan 31. Kita bisa tuliskan untuk soalnya, yaitu X tambahkan dengan Y tambahkan dengan Z sama dengan 45. Untuk barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki beda yang sama, jadi dua suku yang sama antara X dan Y dengan Z itu bedanya sama. Kalau misalkan saya buat Y-nya itu sama dengan A, maka X-nya itu A kurangi dengan B kurangi dengan bedanya tadi, sehingga untuk Z-nya itu adalah A tambahkan dengan bedanya, yaitu B, sama dengan 45. Nilai beda kita bisa hilangkan sehingga dapatnya ada 3A sama dengan 45. Akan ketemu nilai A-nya itu 15. Kita Y-nya tadi dimisalkan dengan A, maka kita bisa tuliskan lagi X tambah dengan A tambah dengan Z sama dengan 45. A-nya sama dengan 15, maka untuk X tambah dengan Z itu sama dengan 30. Karena nilai 15-nya kita pindah ke kanan, sehingga 45 kurangi 15 dapatnya 30. Nah, langsung kita ke pernyataan yang pertama, yaitu yang 1, X-nya itu sama dengan 14. Kalau X-nya sama dengan 14, kita masukkan dalam persamaan X tambah Z sama dengan 30, maka harga Z-nya itu ketemu, sehingga pernyataan 1 ini bisa menjawab atau cukup untuk menjawab. Nilai Z-nya ketemunya 16. Nah, untuk pernyataan yang kedua, jika Y tambah dengan Z sama dengan 31, kita Y-nya sudah dapat nilainya yaitu sebesar 15. Maka Z-nya juga dapat kita tentukan. 15 tambah Z sama dengan 31. Maka harga dari Z itu sendiri dapatnya adalah 16. Nah, untuk soal yang tipe seperti ini, jika pernyataan 1 sudah cukup dan 2 juga sudah cukup, tinggal kita cross-check di pilihannya. Maka pilihan yang benar itu adalah yang D. Pernyataan 1 cukup dan juga 2 itu cukup. Untuk pembahasan kali ini, yaitu sampai tipe soal yang pernyataan. Nah, untuk terus update di soal-soal tipe-tipe terbaru di UTBK 2022, bisa support channel ini dengan cara klik subscribe dan juga like-nya, atau bisa di-share ke teman-teman kalian. Oke, untuk para pejuang PTN dengan lewat UTBK, semangat terus dan pantang mundur. Kalau misalkan ada komen atau saran, kalian bisa klik langsung di kolom komentar di bawah video. Untuk tambahan soal-soal yang lain, bisa langsung ke klik channelnya dan menuju ke playlist. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.